Hola, salam Just Talk. Ini Just Talk yang kedua di hari ini. Gue bikin karena banyak sekali permintaan dan gue bikin tanpa subtitle karena gak ada waktu lagi. Gue akan post jam 7. Jadi ini gue baru bikin jam 4 lewat setengah 5. Tentang apa? Tentang Ricardinho. Jadi kalau untuk kalian yang nggak tahu futsal, Ricardinho itu ya ibarat Ronaldonya futsal lah, oke? Orang Portugal juga, semua juara dia udah hajar, juara Liga Spanyol, juara Eropa, juara dunia kok nggak salah juga, juara antar klub, whatever lah, semua prize penghargaan pemain terbaik dunia bla bla itu udah disapu bersih. Nah, Ricardinho udah berumur 30 plus 30 banyak lah. Dia sekarang main di Liga Prancis dan kalau di futsal itu umur ya 40 pun sebenarnya nggak ada masalah kalau jaga fisik ya. Karena setiap detik kan bisa diganti. Jadi dia bisa main let's say 4-5 menit terus diganti lagi kalau misalnya fisiknya drop. Karena teknik itu tidak hilang. Nah, imbasnya apa untuk futsal Indonesia? Satu, gue salut terhadap Atta Halilintar bahwa dia menunjukkan dirinya dengan sebuah action. Atta itu sekarang ditunjuk oleh Pak Haritanu sebagai exco di Federasi Futsal Indonesia. Dan kita tahu banyak sekali nggak semuanya ya, tapi banyak exco kalau orang diangkat sebagai pejabat cuman di atas CV aja, oh gue sebagai ini tapi no action. Nah, Atta membuktikan bahwa dia tidak hanya sebagai exco, tapi dia punya klub futsal Pendekar United. Dia juga melakukan sesuatu agar mengangkat pamor futsal Indonesia, yaitu mendatangkan Ricardinho. Nah, ini untuk gue, ya untuk kalian yang belum tahu futsal mungkin ya biasa aja. Untuk gue ini sebuah tindakan yang luar biasa, sangat luar biasa, karena belum pernah pemain top dunia yang datang atau top Eropa yang datang ke Indonesia bermain di Indonesia walaupun hanya paruh musim, oke? Efeknya pamor futsal Indonesia itu akan meningkat, ya. Mungkin hanya pada saat dia hadir. Maka dari itu, gue harap Atta bisa meyakinkan Ricardinho untuk stay lebih lama lagi, ya. Satu. Dan kalau itu terjadi, semoga pemilik klub-klub lain juga berani mendatangkan pemain yang kelas bintang ke Indonesia biar pamornya lebih tinggi. Nah, yang jadi masalah sekarang di futsal Indonesia itu tidak banyak klub yang mampu atau mau, jangan bilang mampu lah, pasti semua mampu, duitnya banyak semua itu pemilik klub. Apakah mau atau tidak mendatangkan pemain luar? Karena Federasi Futsal itu sudah memberi aturan bahwa boleh mendatangkan 2 pemain luar negeri. Pemain luar yang penting mereka pernah jadi pemain timnas. Entah pemain timnas di U19 atau U17, entah pemain timnas sekali satu cap, entah apa, pokoknya pernah main di timnas boleh main di Indonesia. Itu aturan FFV. Nah, yang jadi masalah sekarang realitanya hanya mungkin 4-5 klub yang bisa mendatangkan pemain luar dan tidak sisanya enggak. Nah, artinya yang bersaing di papan atas ya hanya pemain luar ini, klub yang memiliki pemain luar ini. Dari sisi itu enggak sehat. Tapi ya bukan salah federasi juga, karena federasi sudah memberikan fasilitas itu. Nah, gue berharap kedepannya juga klub-klub yang lain tambah lama tambah banyak lah mendatangkan klub, mendatangkan pemain luar negeri yang bisa memperkuat juga mengangkat level futsal kita. Karena kalau kita lihat, kita itu nggak pernah juara di AFC antar klub. AFF antar klub gue nggak tahu ada atau enggak. Tapi intinya adalah futsal kita nggak, antar klub pun nggak bisa berbicara banyak dengan adanya pemain luar. Nah, kalau persaingan ini lebih ketat lagi, akan lebih seru. Nah, kembali lagi ke Ricardinho. Ricardinho itu setahu gue dulu waktu dia main di Spanyol itu gajinya sekitar 20-25 ribu euro per bulan.
Mungkin gue salah ya, ini kira-kira aja. Jadi kalau dengan rate sekarang, euro itu kan lagi drop banget. Berapa bulan lalu masih 17.000, sekarang 15.000 something. Jadi kalau kali let's say 20.000 itu gajinya 325 jutaan lah. Jadi kalau seandainya sekarang mungkin lebih tinggi dan hanya bermain 1-2 bulan, pasti ditawarin gaji yang luar biasa. Let's say 500 kali 2 1M lah contoh. Ya 1M buat Atta mungkin nothing, tapi buat banyak klub itu something, karena itu bisa dipakai budget untuk setahun. Nah, dengan datangnya Ricardinho ini, mungkin Atta ingin memotivasi klub-klub lain untuk mendatangkan juga pemain-pemain yang top dunia. Dan yang kalau kompetisi antar klub ini terjadi, dan gue tahu ada beberapa pemilik klub yang tajir melintir yang juga bisa mendatangkan Ricardinho, tapi mungkin mereka belum siap, belum sanggup atau apa, gue nggak tahu. Agar antar mereka ini bisa bersaing, dan itu semua demi kepentingan futsal Indonesia. Apakah ada efek untuk Ricardinho datang? Iya dan tidak. Efek di lapangan, gue bilang iya. Mungkin efeknya lebih ke entertainment ya. Entertainment dalam arti penggemar futsal akan lebih sering nonton. Jadi rating TV itu harusnya tinggi. Harusnya lebih tinggi. Orang yang mungkin setengah suka futsal, nggak pernah nonton futsal kayak gue, mungkin sekarang akan lebih meluangkan waktu untuk futsal. Gue definitely pengen lihat Ricardinho main di Indonesia, sehingga kita tahu levelnya pemain-pemain kita itu seperti apa kalau main satu lapangan dengan pemain kelas dunia. Terus secara teknis ya, gue nggak yakin bisa belajar banyak, karena memang Ricardinho ini eksepsional. Jadi sama kayak lu datengin Messi ke sini, apakah kita mendadak contoh Messi atau Ronaldo main di Liga 1, apakah pemain kita mendadak jauh lebih bagus karena Messi main di sini? Kan enggak, ya kan? Tapi jelas ada atmosfer baru, akan mendatangkan lebih banyak penonton, lebih banyak viewers di TV, di streaming. Pamornya secara tidak langsung, tidak hanya di lapangan tapi di luar lapangan itu akan meningkat, which is good. Bagus untuk futsal Indonesia. Kalian tahu semua bahwa gue sudah tidak aktif lagi, dan gue feeling gue nggak akan aktif lagi di futsal. Itu sudah lewat, gue harus move on. Tapi futsal itu ada di hati gue. Jadi gue tetap menikmati, sekali-sekali gue kontak dengan orang-orang futsal. Tapi dunia gue bukan di futsal lagi. Hanya gue tetap memantau, menikmati, karena ya gue suka olahraga futsal dan sepak bola itu aja, nggak ada olahraga lain. Gue harap, gue bener-bener berharap pelan-pelan, seandainya Ricardinho pun tidak 1-2 tahun tinggal di sini atau main di sini, dia pulang kembali ke Liga Perancis, that's okay, ngerti nggak? Kita jangan terlalu berpikir negatif terus lah. Untuk gue that's okay, minimal efek jangka pendeknya dapat, dan ini bisa digeser ke jangka panjang. Dan jangka panjang seperti yang gue tadi bilang, memotivasi klub-klub lain. Ujung-ujungnya, imbasnya itu gue lihat hanya positif. Gue tidak melihat imbas yang negatif. Apakah dengan datangnya Ricardinho, pendekar United otomatis jadi juara? Kagak, sama sekali nggak. Ngebantu, iya, definitely ngebantu. Pasti ada kontribusinya, oke? Cuman kalau dibilang otomatis jadi juara, ya pasti enggak. Karena ini olahraga sport, yang main di lapangan tetap 5 orang, bukan Ricardinho sendiri. Kalau dia di cover 2-3 orang, ya nggak gampang juga ngelewatin. Jadi itu sih itu kalau gue bilang nikmati aja, nikmati kehadiran Ricardinho di lapangan, ya enjoy aja. Kalau gue bilang nggak ada salahnya kita bisa mengangkat jumlah penonton futsal di Indonesia, entah itu di TV, entah itu di stadion. Jadi sekali lagi untuk Atta, terima kasih banyak sudah mendatangkan Ricardinho yang
akan mengangkat futsal Indonesia. Semoga kedepannya banyak klub-klub lain yang mendatangkan pemain top dunia datang bermain di Indonesia. Oke, thanks for watching.